kurasa ya, kalau kau komunikasi dikasih kali sama Novi itu, netizen seluruh Indonesia ini walaupun mulutnya lantam-lantam, jahat-jahat, baik hati mereka. Pola netizen yang tercinta. Agus kini ramai dihujat imbas kisruh uang donasi dengan Pratiwi Novianti. Akibatnya, Agus mengalami keterpurukan berujung depresi hingga berteriak histeris ingin mengakhiri hidupnya. Beredar video yang memperlihatkan Agus berguling di lantai karena depresi. Dalam video itu, terekam Agus yang berteriak histeris ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan hujatan netizen yang budiman. Ia tampak berbaring di lantai sembari menangis dan berteriak histeris. Melihat kondisi mental Agus yang terpuruk, sang ibu mendekat dan mencoba memeluk putranya tersebut. Ibunda Agus memeluknya dengan erat agar putranya itu tidak semakin tertekan. Sementara Farhad Abbas menyebut jika Agus ingin mengakhiri hidupnya karena tidak tahan akan banyaknya hujatan dari netizen yang berbakti. Agus merasa tidak adanya perlindungan dari yayasan milik Pratiwi Novianti yang membela dirinya, sekaligus lantaran batalnya mediasi yang seharusnya dilakukan. Farhad Abbas lantas menyebut jika Pratiwi Novianti mempermainkan Agus. Ia juga menyayangkan mediasi antara Agus dan Pratiwi Novianti yang gagal dilaksanakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Agus katanya depresi guys, dan katanya mencoba untuk lock out dari dunia. Ini video terbaru, nggak tahu ini sumber dari mana gitu ya, tapi ini mengatakan kalau Agus ini mencoba untuk meng-lock-outkan diri gitu. Gara-garanya sih katanya depresi gitu, karena dihujat terus-menerus oleh netizen walaupun sudah menjelaskan kronologinya dan ini itulah pokoknya. Dan Bang Farhad ini juga sudah menanggapi gitu ya, dan akan melanjutkan laporannya untuk Teh Novi gitu. Kan ini ada katanya kalau laporannya kan ditolak, ternyata tuh diterima gitu guys, dan sekarang udah berjalan. Lagian si Agus gitu loh, ini tuh masyarakat tuh sudah kayak bersimpati sama kamu, tapi kamunya sendiri yang bikin onar, jadinya kamu lah dihujat. Coba dari awal kamu baik-baik, kamu nggak drama gitu, nggak bakalan dihujat. Coba dari awal kamu minta maaf secara tulus untuk Teh Novi gitu, kamu nggak bakalan dihujat. Coba dari awal kamu nggak bareng sama Farhad Abbas terus melaporkan Teh Novi, kamu nggak bakalan tambah dihujat. Terus sekarang malah bilangnya depresi, terus mau lock out lagi. Aduh, Agus, nggak tahu deh gimana sih guys menurut kamu, udah jadi kolom komentar ya. Pusing, bye. Kok ngebantu orang untuk mengobati matanya, ternyata dipakai untuk mengutangnya si Wawa, kebutuhan sehari-hari. Beda. Kok kayak gini jadi berentet. Kenapa? Apalagi netizen Indonesia nih ya, spek Intel. Bisa lah berseliweran kerja di mana si Agus ini dulu. Curhat lah mantan-mantan bawaannya si Agus ini. Cemana si Agus ini tidak bisa menjaga lisannya. Udah pintar-pintar kali netizen. Udah tahu dia salah, habislah kau digas. Tapi kalau kau benar, dipuji-pujinya kau. Kau nikmati aja prosesnya. Peng kau tabur, itu yang kau tuai. Peng lewat di situ, itulah yang kami tanggapi. Kau tahu arti amanah Agus? Sekumpul uang itu 1,5 M untuk perobatan kau. Kau pakai untuk perobatan kau. Itu namanya amanah. Sesuai dengan peruntukannya manusia yang dipegang itu omongannya. Apalagi kau kan laki-laki. Jangan cengeng kau Gus. Harus semangat loh. Gak usah drama-drama. Sudah pada lihat podcastnya Densu sama Teh Novi belum? Ya, nonton ya toh, gregetan toh, ya kan? Pasti gregetan toh, gregetan. Seorang Teh Novi aja sampai sakit hati dengan perkataannya ya. Si aku sedih itu ya kan. Apalagi si Aji ya kan. Guys, tolong ya, dari sini kita bisa menyimak, hati-hati kalau ngomong ya kan. Itu kamu untung ya, masih disiram air keras. Untung ya Gus ya, belum dicor ya toh. Kamu kok udah dicor, tinggal tulang-tulang sama semen. Bener nggak? Bedanya sumbangan sama donasi. Sumbangan itu kita nyumbang, terserah kamu gunain buat apa aja ya. Mau buat beli mobil, buat beli rumah, pengobatan, terserah. Tapi kalau donasi, kita ngomong ke publik ya, ke semua masyarakat Indonesia, silakan kumpulin karena uangnya ini digunakan untuk pengobatan. Ya kan, jelas dong ya kan, itu perbedaannya. Dan satu lagi, Teh Novi sebenarnya nggak ngomong apa-apa tentang si Agus, cuman pingin transparan ya kan. Tapi si Agus tuh malah kata-katanya aneh, kayak memojokkan Teh Novi, padahal selama ini si Novinya itu membantu dia gitu loh semaksimal mungkin. Terus kata-kata apa yang membuat dia si Agus itu sakit hati? Kata-kata yang mana sih Gus? Sama Novi juga nggak mengecek kamu gitu loh.
Agus, kalau memang dari awal Mbak nggak ikhlas bantu saya, mending nggak usah bantu saya. Hei, seluruh Indonesia bantu kau buat pengobatan mata. Pengobatan mata kau biar bisa kau melihat dunia yang indah ini. Ada kupu-kupu, bangau, cicak-cicak di dinding, harimau, semua bisa kau lihat itu. Bukan buat bayar rumah Wawa kau. Ini si Wawa juga nih, Wawa ini. Bisa-bisanya, nih Wawa ini siapa nih? Wawa ini mama, tante atau siapa nih? Bisa-bisanya itu si Agus matanya buta kok bisa-bisanya suruh cicil bayar rumah. Bisa-bisanya, bisa kepikiran gitu ya. Ini juga istrinya Agus nih. Istrinya Agus siapa namanya? Wiwi atau siapa itu? Minimal kau kalau ketemu sama orang yang bantu kau senyum, smile, gitu loh. Jangan selengak. Ini ku ajarkan kau kayak, halo Mbak Novi, terima kasih loh Mbak sudah membantu suami saya sampai di titik ini Mbak mohon maaf kemarin saya sudah cek ke dokter Mbak, kata dokter mata suami saya itu divonis buta Mbak selamanya, mau nggak gimana pun caranya tetap buta nggak bisa lihat Mbak. Oh ya Mbak, uang donasi jumlahnya sudah terkumpul segini Mbak, apakah boleh Mbak uang donasi yang sudah dikumpulkan nih saya pakai untuk keperluan ina itu. Kurasa ya kalau kau komunikasi dikasih kali sama Nopi itu, netizen seluruh Indonesia ini walaupun mulutnya lantam-lantam jahat-jahat, baik hati mereka. Kalau kau omongkan aku ini udah buta tapi aku punya cicilan, aku harus bayar ini, boleh nggak uangnya aku buka usaha soalnya aku nggak tahu mau kerja apa lagi, jamin aku dikasih sama netizen itu. Kau pula seluruh Indonesia saya donasi buat pengobatan mata kau pula jadi dinas sosial, transfer sana sini, bantu sana sini. Bingung aku kayak mana konsepnya ini. Istrinya pula selengak. Hei, yang kau selengak-selengekkan itu Pratiwi Novi itu mantan pramugari. Ku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu hidupnya attitude nomor 1. Ku kasih tahu sama kau ya, di pramugari itu attitude nomor 1. Maaf, permisi, tolong, itu udah makanan sehari-hari. Ketemu pula sama manusia kayak kau yang selengak apa tak panas dia. Sebagian netizen bilang itu kan uang donasi kan udah jadi milik dia, berarti milik dia. Bener, udah jadi milik Agus, benernya bener. Tapi ada tikak lagi, harus ngomong. Jangan-jangannya donasi sama kalian itu makan pun dia susah mereka, tapi karena kasihan sama kalian didonasikan dia. Mungkin uang sewa mereka belum bayar juga sewa rumah itu, tapi didonasikan buat kalian. Makanya kan harus ngomong gitu loh. Aku tahu itu uang itu jadi milik kalian, gak ada haknya juga. Yang lain-lain netizen tuh ngatur-ngatur atau Nopi tuh ngatur-ngatur, gak ada haknya juga. Karena udah jadi milik kalian, didonasikan buat kalian, tapi buat pengobatan mata gitu loh. Tujuan utama pengobatan mata. Kalau ada tujuan-tujuan lainnya dikomunikasikan, Kimak. Untung Nopi kalau aku udah Ini kalian setuju gak sih gimana kalau pengacara Paparhat Abbas itu lebih baik mengarahkan Mas Agus dan keluarganya untuk lanjut menuju rumah sakit dan berobat non BPJS? Saya yakin seperti yang Nopi ucapkan, uang yang sudah dimutasikan ke rekening Teh Novi itu kan itu masih hak Pak Agus, tapi haknya untuk berobat ya. Dan stop mungkin sewa gokar karena sampai ada top up Gojek 1 juta kan, ternyata dari uang donasi itu boleh kalau Pak Agus itu dibelikan misalnya mobil bekas untuk dia akomodasi bolak-balik ke rumah sakit. Dan kan masih ada 1M tuh ya di Teh Novi. Kemudian yang 500 juta di Pak Agus, sebagian sudah terpakai. Mungkin sudah saatnya ya menjadi gini loh, fokus. Ini kan jadi nggak fokus ya. Gimana sih sebaiknya untuk kembali ke tahap-tahap semula. Jadi Mas Agus dan keluarga ini menuju rumah sakit, terus konsultasi dengan mungkin dokter mata ya, profesor yang berbayar mahal kan, uang donasinya banyak. Karena kan meskipun saat itu divonis kemungkinan tidak bisa melihat lagi kan, itu masih ada dua belah mata, kiri dan kanan. Siapa tahu yang salah satunya masih bisa melihat, meskipun yang satunya belum bisa melihat. Sehingga kalau misalnya yang satu diganti pakai mata yang yang biasanya bilangnya mata plastik gitu ya, mata palsu, kalau yang sebelahnya masih bisa melihat. Dan saya merasa Mas Agus masih bisa melanjutkan masa depannya dengan sebelah mata. Dan nanti kan masih ada sisa-sisa donasi ya. Betul kata Teh Novi, mungkin buka usaha yang tidak perlu dia menguras tenaga dan otot, jadi cukup misalnya dia hanya dengan
Masya Allah. Mas Agus itu dalam kondisi sakit, janganlah membuat dia ruwet. Kenapa orang sakit dibawanya ke Polda? Harusnya kan cepat diurus ke rumah sakit, dan jangan terus diprovokasi tentang penghinaan harga diri. Ini kan sebuah edukasi atau pembelajaran bahwa segala sesuatu itu harus berjalan secara prosedural. Yuk kita serukan untuk kebaikan. Mas Agus, gimana kalau belokin mobilnya ke rumah sakit berobat non BPJS? Nggak usah dibelokin ke Polda dulu, nanti udah sehat semua bisa diurus, dan mudah-mudahan kalau mata Anda masih ada yang berfungsi, baik yang kiri ataupun yang kanan, masih bisa melanjutkan masa depan. Terima kasih.